kecil sekali kemungkinan kalau ada pemodal yang mau 50 miliar untuk perkara ijazah ini. Nggak masuk akal gitu. Logikanya lah. Oh sekarang ada fotokopi, ada 5, ada scanner 5. Bisa jadi yang mencetak mereka-mereka yang ingin cari ribut tadi. Jika Rismon sudah RJ, Tifa sama Roy Suryo nggak ada apa-apanya. Selesai. Nggak ada guna lagi diteruskan. Roy itu baik kok Kak. Baik bagi kamu. Bagi kami tidak. Karena dia menghina. Kalian melontarkan mulut. Tapi kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan. Bagaimana dampak dari perasaan orang. Oke, kita masih bersama Bu Eli. Nah, saya dapat ini nih dari Bu Eli. Ini dari Rio ya Bu ya. Namanya apa Bu? Sagon bakar rasa keju. Ada rasanya. Jadi enak banget sih Bu. Oleh-oleh dari Bu Eli di Riau. Ya, Pak. Bu Eli, sebelumnya kita bahas tentang Dokter Tifa yang diam-diam diduga. Menurut informasinya A1 kayaknya. Sempat ke Solo 5 hari, mau minta RZ ditolak. Bukan karena Pak Jokowi benci sama dia, tidak. Tapi karena Pak Jokowi Dia punya menghormati status. proses hukum. Karena Dokter Tifa tersangka dan Pak Jokowi terlapor ya. Maka Dokter Tifa harus kalau serius mau RJ, tempuh jalur yang benar. Datang ke penyidik, ajukan permintaan permohonan, baru nanti ditindaklanjuti sama penyidik ke Pak Jokowi. Itu yang benar. Itu kita udah selesai. Nanti teman-teman lihat postingan video kita sebelumnya yang bicara tentang keinginan Dokter Tifa untuk restoratif justice seperti Rismon. Itu dibahas banyak itu. Termasuk Dokter Tifa juga diduga sempat menenangkan diri 10 hari di Lembang, Bandung. Nah hari ini sekarang kita mau bahas tentang kelanjutan dampak dari RJ-nya Rismon itu. Dan sebagai orang yang pertama kali membuka pikiran Rismon untuk menempuh RJ, Bu Eli pasti juga tahu banyak. Ya, makanya senang sekali kita. Bu Eli baru dari Riau terus ke Mabes dan langsung ke sini. Jadi ya kita udah anggap informasinya benar-benar eksklusif ini dari Bu Eli. Bu, selama Ibu di Riau, Rismon itu menghilang katanya. Kan habis dari Istana Wapres dengan Pak Jahmada dikasih parcel, nggak muncul lagi. Kemana Rismon Bu sebenarnya? Kita kan tidak menguntit atau mengikor dia. Namun karena dia juga ada urusan keluarga, dia juga lelah, atau mungkin dia pulang kampung. Ya kan. Terus kita ini kan dia memang non muslim, tapi keluarganya ada yang muslim. Ya. Tentu di hari baik, bulan baik, hari fitrah, dia tentu mana tahu ya. Kita berbaik sangka saja bahwa dia mungkin lagi pulang kampung gitu. Karena selama ini kan boleh dikatakan jangankan kita yang jadi tersangka, keluarga kita aja gelisah. Jadi mungkin hari ini dia berpikir untuk rehat sambil menunggu SP3. Menunggu SP3. Nah soal SP3 ini juga jadi banyak diskusi. Ada yang bilang ini nggak sah, nggak bakal keluar. Atau kalaupun keluar nggak sah, ada juga yang bilang pasti dapat SP3. Kalau menurut Ibu gimana? Bagi saya pro kontra itu sah saja. Berarti perkara ini seksi gitu. Ya. Kalau diem aja, nggak ada pro kontra juga nggak bagus. Jadi dengan hal seperti ini, yang pro itu mungkin sedikit dari circle mereka ya. Tapi kalau dinilai dari bangsa Indonesia sendiri, mereka hanya senyum-senyum. Karena mereka tahu nilai-nilai apa
yang terjadi dalam perkara ini ketika masing-masing tampil di layar. Jadi penonton ini benar-benar menonton dan benar-benar menyaksikan apa yang terjadi, ya pikullah sama kalian sendiri, kan begitu. Ya. Dan, lanjut dulu Bu, gimana? Nah, dalam hal ini mungkin Rismon memberikan ada ketenangan kepada keluarga, kepada anak-anaknya. Apapun jadi tersangka itu bukan hal yang enak, yang gampang, membuat perasaan keluarga kita sangat terganggu dan mungkin mendapatkan psikis yang dalam. Karena Rismon ini bukan seorang politikus, dia seorang anak yang pintar, yang punya keahlian, walaupun kita meragukan legal standingnya, tapi dia pintar, akui itu gitu. Kita harus akui gitu. Nah, masalah kesilapannya tentang legal standing itu kita juga, Rismon juga sudah akui gitu. Nah, sekarang mau gimana? Nah itu pertanyaannya sekarang. Sekarang banyak isu bertebaran. Ada yang mengatakan Rismon itu diberi RJ dengan persyaratan yang sangat berat. Yaitu dia harus membongkar tokoh-tokoh atau orang-orang siapapun yang selama ini menjadi sutradara atau bermain di belakang isu ijazah Pak Jokowi. Menurut Bu Eli gimana? Saya mendengar juga itu selentingan, ada yang bilang pemodal istilahnya. Terus emang proses kasus ijazah ini dijadikan proyek. Terus kalau bermain proyek tentu ada untung rugi. Nah, untungnya yang mana, ruginya yang mana? Kalau saya lihat ini buntung dan rugi gitu. Apa maksudnya gini? Dia telah melakukan penelitian bersama dengan masing-masing ilmu. Tapi setelah dia merasakan dalam perjalanan kebersamaan tadi, mungkin dia menganggap ini bukanlah circle saya. Karena ada tipu-tipu gitu. Siapa menipu siapa? Nah, itulah yang tadi lingkaran setan tadi gitu. Karena menurut Dokter Tifa, mereka ditipu, mereka dibohongi Rismon. Karena Rismon membohongi tentang apa? Soal tidak akan RJ, soal penelitiannya tentang Pak Jokowi, mungkin itu ya Bu ya? Kalau tentang penelitian Pak Jokowi, dia kan bisa tes case. Tes case ternyata setelah diteliti dalam, ternyata ijazah ini benar. Asli? Asli menurut dia, hak dia dong. Karena keputusan pengadilan yang menentukan kebenarannya. Tapi kalau dia sudah mengatakan asli, kan hak dia. Gak bisa ditekan, gak bisa dipaksa. Kalau kalian menganggap palsu, hak kalian. Tapi stop sampai di perkara itu. Jangan kemana-mana. Jangan menghina-hina gitu. Nah, tadi kan Ibu bilang emang ini proyek. Nah, diduga banyak yang berspekulasi mengatakan ini adalah proyek politik untuk mendegradasi ketokohan Pak Jokowi, ya kan? Dan itu diakui Rismon bahwa ada bau politik yang busuk, kata Rismon, ya kan? Berarti ini proyek politik. Iya, dengan hal seperti itu kita kan harus baca. Ada proyek politik yang busuk. Kita harus baca di dalam tim mereka siapa yang pemain politik. Kan Sirio, masuk lagi Repli Harun. Tifa sama Rismon ini kan bukan orang politik. Orang yang sedang cari jati diri yang baru nongol. Dimanfaatin, dia pintar. Tapi belum punya legal standing. Demikian juga Tifa, belum punya legal standing. Ibu pasti sekali Roy dan Refli Harun yang bermain politik. Maksudnya gimana? Memang mereka orang politik murni. Karena orang politik. Iya,
tentu dipolitisir, cuman mereka ingin membuat di dalam sebuah politik dan hukum itu ada namanya manajemen konflik. Tapi kita harus pandai mengurai konflik itu sendiri. Ternyata mereka main konflik, mereka yang kena konfliknya, Complicated, mereka yang ngerasain. Iya, bahwa mereka ternyata ngerasain. complicated sekali kasus ini. Ya, jadi mereka nggak mampu mengurai, sehingga ibarat kata mereka yang menjatuhkan Pak Jokowi, ternyata mereka yang terjatuh dan tersungkur. Oke. Tadi Ibu bilang mempolitisir Roy sama Refli misalnya ya. Kalau di politik itu kan katanya nggak ada yang lain selain kepentingan. Apa kepentingan Roy dan Refli kalau mereka dianggap sebagai orang yang punya misi politik dalam perkara ini? Saya berpendapat lucu atau silahkanlah menilai seperti apa. Saya berpendapat seperti ini. Dulu Mahfud MD maki-maki, kemudian dirangkul, dijadikan di satu tempat, dikasih posisi. Kemudian ada yang dirangkul. Kalau menurut saya boleh dong. Karena mereka ini mengharapkan kembali kepada dulu udah enak jadi menteri. Apa dulu? Komisaris. Kalau Komisaris. Bang Refli itu komisaris 2 kali. Komisaris. Udah itu yang Roy itu Menpora. Sempat jadi Kementerian Menpora. Terus dia merasakan nikmat seperti itu. Jadi dia merasa nyanyian ini akan membawa dia ke mimpi yang indah. Ternyata nyanyian ini membawa dia terjun payung. Tapi siapa yang merangkul mereka? Kan Pak Jokowi udah bukan presiden. Kalau mereka mau dirangkul Prabowo misalnya, kenapa nggak serang Prabowo? Kalau Pak Prabowo yang merangkul mereka, kecil sekali lah. Kepentingan Pak Prabowo nggak ada di situ. Apa sih kepentingan Pak Prabowo tentang ijazah Pak Jokowi? Sementara Pak Prabowo aja bilang, saya tidak akan pernah malu-malu menyatakan bahwa saya ini teman Pak Jokowi. Saya ini pendukung Pak Prabowo loh. Dari 2014 sama Hatta Rajasa, kemudian sama Sandi. Masih ada atribut-atribut yang saya cetak sendiri pakai dana pribadi saya, masih ada di rumah saya. Jadi Pak Prabowo ini saya sedih loh. Belum tahu lagi, belum kering air mata kita berjuang untuk dia. Dia udah gabung sama Pak Jokowi. Ternyata kita harus paham, politik itu harus begitu. Dan akhirnya sekarang jadi presiden. Akhirnya sekarang dia jadi presiden. Tentu dia akan punya trik juga. Kita hormati dong. Oke, kalau begitu kan makin liar nih isunya. Bahkan ada disebutlah nama-nama, ada 4 tokoh gitu. Ada 1 pejabat tinggi negeri, ada menteri, ada pengusaha, ada mantan pejabat negara, segala macam tuh. Menurut Ibu, isu ini soal benar apa enggak sih kita lihat nanti ya. Tapi dari mana sebenarnya berangkatnya isu ini? Kalau ini mereka mempermainkan isu, yang saya bilang tadi manajemen konflik, itu sih sah saja. Tapi kecil sekali kemungkinan kalau ada pemodal yang mau 50 miliar untuk perkara ijazah ini. Enggak masuk akal gitu. Kenapa nggak masuk akal? Ya, ijazah ini kan ada. Semua mereka kan pada tahu. Ya, tapi kan mau di framing, digoreng. Iya, yang mainkan peran ini kan Pak Jokowi. Jadi maksudnya yang memainkan isu ini Pak Jokowi? Yang memainkan frame ini kan Pak Jokowi. Kalian mau sejauh mana kalian mau selidiki aku silahkan. Ini boleh dong saya berpendapat. Kalau Pak Jokowi dari awal memperlihatkan kan udah clear. Kan saya udah menyampaikan. Siapa sih Pak Jokowi? Dia masyarakat biasa dari Solo. Dia tukang penicur. Kemudian dia berkompetisi. Wali Kota Solo. Wali Kota Solo. DKI. Presiden 2 periode. Kenapa tidak lawannya ini yang menuntut tentang ijazahnya?
administrasinya gugur dia. Ya, kalau Berarti administrasinya tidak cacat. Logikanya lah. Oh sekarang ada fotokopi, ada 5, ada scanner 5. Bisa jadi yang mencetak mereka-mereka yang ingin cari ribut tadi. Kenapa saya bilang mereka cari keributan? Mereka tidak pernah membuat gugatan ini kepada pengadilan perdata. Seharusnya mereka lakukan perdata dulu. Buat tergugat 1, si A tergugat 2, UGM. Ini kan udah selesai. Sekarang yang digugatnya apa? Polda Metro Jaya. Orang ini ya Allah kayak kurang kerjaan gitu. Dia enggak paham tapi merasa dialah yang paling benar gitu. Sama dengan kalau kita bicara ini ilustrasi ya. Orang gila itu tidak pernah yang dibilang orang gila itu selalu berteriak, kau gila, kau gila, kau gila. Dia tidak sadar kalau dia sendiri yang gila. Sebenarnya itu. Sama dengan orang sedang berbicara, gong, 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 gong. Dia menggonggong. Apakah dia tidak malu? Apa salahnya dia elegan? Dengarkan orang atau dia bilang, itu kurang tepat Pak. Jangan menggonggong. Yang menggonggong itu kan, wow. Ya. Dok. Kalau isu itu kemudian menjadi liar, katanya Rismond punya listnya orang-orang itu. Nah, Rismond kan bilang, saya mendengar itu. Nah, kalau Rismond merasa ada pemodal, tentu dia pasti dapat bagian. Karena dia yang buat buku loh. Nah, kalau Rismond dapat bagian dari pemodal, berani banget dia untuk RJ. Digugat dia. Bisa dihabisi sama pemodal itu. Dihabisi sama pemodal. Demikian juga siapa sih yang akan memodalisi Roy Suryo dan Tifa? Nih dua sisi ya. Siapa sih yang modali mereka? Untuk kepentingan apa? Politik. Politik yang mana? Mendegradasi Pak Jokowi bisa ketokohannya. Mau dia tidak lulus, tidak jadi, nggak punya ijazah, dia udah lewati. Anaknya masih wapres dan kemungkinan maju di 2029. Nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Tapi ada buku Gibran Endgame. Ya, itu yang dilakukan setelah dia telaah bahwa hasil penelitian dia itu tidak tepat. Dicobanya telaah lagi, rupanya inilah yang tepat. Menurut dia itu sudah bagus, sudah tepat, itu hak dia. Kok sampai Sentana bilang, kapan dia meneliti? Dia siang malam sama saya. Sedangkan suami istri aja nggak 24 jam bersama. Kok dia merasa 24 jam siang dan malam. Siang dan malam bersama, terus Rismond harus melaporkan kegiatan semua event. Emang siapa dia? Gitu. Mungkin dia otaknya yang ngurusin Gibran itu. Jadi untuk perkara ini otaknya adalah Rismond. Yang pintar adalah Rismond. Jika Rismond sudah RJ, Tifa sama Roy Suryo tidak ada apa-apanya. Selesai. Tidak ada guna lagi diteruskan. Ikuti aja minta maaf. Itu pun kalau diterima. Jadi kalau sekarang Roy Suryo kekeh di TV. Orang kan tersenyum dan tertawa. Kita udah lihat cara kerjanya. Dia pencitraan. Dia mampu. Ini tiket Bang Egy. Terus ini mobil Bang Egy. Sebenarnya ini tidak AI. Ini asli. Ternyata. Ini perjalanan Bang Egy. Ternyata Bang Egy yang ngasih tahu. Ternyata Bang Egy ngirim gitu. Itu kalau itu Bang Egy ngomong waktu itu saya juga kaget. Bang Egy bilang apaan dia ahli. Itu dia. Orang BPKB itu saya yang kirim ke dia. Iya. Tapi di sini dia bilang kita dapat info dari A1. Kita kan juga punya link-link. Setelah saya teliti. Ternyata ini bukan AI. Karena Bang Egy sudah kirim ke saya tapi dia nggak ngomong begitu. Iya. Nah, dia kan kepingin diakui bahwa dia tuh bener gitu. Dibuatnya sampel itu. Dicaci makinya Bang Egy. Dengan sampelnya itu. Direndah-rendahkannya Bang Egy. Berarti posisi itu sudah
pasti banyak orang juga mengatakan bahwa ya intinya ini Rismond. Buktinya misalnya dari buku Jokowi's White Paper aja. Itu kan yang paling banyak menulis kan Bang Rismond. Ya, Kan 400 halaman. Ya Roy dan Tifa itu opening Hanya sama pelengkap menderita closing, lah. melengkapin aja. Ya kan? Roy terus melakukan perlawanan. Ya kan lewat misalnya tadi kita bicara soal Silahkan dia melewati perjalanan Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim. Ya, silahkan. Menurut saya itu. Karena dia tidak punya pegangan. Jurang yang akan ditempuhnya itu sangat dalam. Di situ penuh api. Jembatan dia hanya sebuah tali. Dia nggak punya pegangan. Ini ilustrasi saya. Yakinlah. Suatu saat saya duduk lagi di sini. Pasti bilang. Seperti apa yang selama ini saya kan. Ya. Semua yang saya sampaikan. Yang tidak di-up maupun yang di-up. Kan kebenaran. Akhirnya kan. Benar kan? Ya. Jadi artinya. Yakinlah. Berarti Rismond sekarang itu seperti kartu truf gitu ya? Kartu truf. Dan Rismond sudah mencari jalan yang benar. Boleh dong. Kalau kita sesat di pangkal jalan, kalau kita sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Baru cari lagi jalannya. Kemudian carilah lagi. Apakah kita malu? Tidak. Ngapa kita permalukan orang? Terus salah Rismond di mana? Kok bilang Rismond pengkhianat? Sekarang Rismond kan tadi kata Bu Eli dia pulang ya kan, menenangkan diri, kembali berkumpul bersama keluarga. Bisa saja. Tapi informasi-informasi yang dikatakan berasal dari Rismond seperti kata Bang Farhad, Rismond punya nama, ada dana, aliran dana misalnya. Apa semudah itu Bang Rismond menceritakan semuanya? Menurut Bu Eli gimana? Saya pernah mendengar. Kalau dia lihat tidak mungkin dia dapat bagian. Kalau dia berani dapat bagian dia ngajukan RJ, konyol itu. Atau mungkin disiram tapi Rismond nggak kena, jadi nggak basah Rismond. Ya itu yang saya bilang. Kalau mereka disiram, dikasih modal transport itu sah saja. Dibantu mungkin ngemis sana, minta sini, nyumbang-nyumbang, itu sah saja. Walaupun dalam hukum dianggap kerjasama. Kena pasal 55 juga. Turut serta. Ya turut serta. Nah, terus tapi kan mungkin secara kemanusiaan pencari keadilan katanya begitu. Mungkin dilakukan itu gitu. Ada duit tapi bukan yang benar-benar dimodalin dengan tujuan tertentu. Bukan. Karena kalau menurut saya membantu, ya. mensupport. Gitu ya. Siapapun kita. Mau pejabat, mau orang bawahan. Musuh hidup kita itu satu. Uang. Gak mungkin mereka ditawarin uang tidak akan berkutik. Gak mungkin mereka ditolak. Kecuali mereka punya kapasitas. Kapabilitas. Kemudian walaupun dalam hal ini efisiensinya kurang pas. Namun jujur saya sampaikan mustahil. Mereka mendapat aliran itu. Mereka mendapat. Kalau dibantu mungkin. Ya. Ini akan terjadi fitnah untuk adu domba. Dibilang Rismond dapat duit. Saya tanya. Siapa yang ngasih Rismond duit? Polisi. Ngapain? Polisi senang. Dia dapat prestasi. Perkaranya naik. Emang polisi ini RJ lah kalian, RJ lah kalian. Enggak. Dia butuh juga kerjaan ini. Untuk prestasi dia juga. Penyidikan gitu ya. Oke. Nah. Terus. Apa? Yang ngasih duit siapa? Pak Jokowi. Ngapain? Udah dimaafkan aja disyukur. Karena mereka tersangka. Karena mereka tersangka. Oke. Ada selentingan yang mudah-mudahan nanti ada yang klarifikasi gitu. Misalnya soal buku. Benar gak sih kalau Rismond kecewa bukan hanya sekedar
saya dipolitisir gini, keilmuan saya itu dimanfaatkan untuk jadi senjata politik bagi orang lain di sekitarnya. Tapi juga dia kecewa karena misalnya ternyata pembagian royalti buku itu nggak nyampe ke saya atau gimana gitu. Kalau itu saya berani ngomong karena ini statement, ini komunikasi kami dengan dia karena ketidaktransparan dalam hubungan mereka terkait mereka akan bersama-sama untuk berjuang, tapi tidak transparan. Tidak gitu. transparan soal Seperti Rismond buat buku, istrinya sudah mengap, duitnya juga habis. Terus last minute yang menyelesaikan buku itu seolah-olah temannya itu. Siapa itu? Roy atau Tifa? Roy. Seolah-olah dia. Tifa yang tadinya akan menjual buku segala macam kayaknya nggak jelas gitu. Ini menurut Rismond. Itu juga rasa kecewa Rismond terhadap teman-teman yang tidak punya kesetiaan, bela diri masing-masing seolah-olah sebelum mereka ninggalin saya tinggalin aja mereka. Oh, jadi ada isu soal transparansi pengelolaan hasil penjualan buku, katakanlah begitu ya. Oh, ya, okay. Sebelumnya tidak dari buku aja gitu. Dari mana lagi? Dari donatur. Iya, dari donatur yang tujuannya membantu kecil-kecil kita percaya. Tapi kalau bilang 50 miliar, hello siapa mereka? Artinya mereka membuka rekening bersama atau gimana? Atau misalnya orang-orang membantu lewat sosmed atau apa gitu? Itu saya nggak tahu, saya nggak mau masuk terlalu dalam. Seandainya mereka punya donatur, seandainya mereka ngumpulin uang, mendapatkan bantuan, donasi, itu sah saja. Tapi tidak transparan? Mungkin. Artinya Rismond tidak ikut mengelola segala bentuk sumbangan. Setahu saya enggak. Keuangan ini. Dia nyampein kemarin itu enggak. Jadi dia bilang, saya ini lagi berpikir Kak, kayaknya saya ini hanya dimanfaatkan. Tenaga, pikiran, waktu. Terus mereka lebih banyak melakukan eksekusi statement-statement daripada dia kan. Terus mungkinlah itu langkah-langkah yang dilakukan Rismond untuk kepentingan pertama sekali kepentingan keluarga. Oke, jadi waktu proses pembuatan buku itu, penulisan buku itu, Rismond banyak menghabiskan uang sendiri. Ya. Terus Rismond ini dari 600 atau 500 itu 400 lembar itu Rismond yang buat. Tapi pembagiannya nggak proporsional. Ya. Harusnya karena dia intinya misalnya dari 100.000 dia 60, Roy 20%, Tifa 20%. Tapi yang terjadi malah Rismond 10% dan kayak gitulah, nggak berimbang gitu ya. Saya yakin Rismond nggak dapat. Kalau dapat nggak berani di RJ. Oh, nggak dapat dari penjualan buku itu. Dan dari semua bentuk donasi apapun itu. Nggak dapat. Tapi dia tahu bahwa ada uang masuk, entah dari penjualan buku, dari orang yang mau membantu gitu. Iya kayak Gibran and Gim itu dia kalau mau pesan buku sama orang ini, nomor ini. Rismond. Iya. Tapi apakah orang itu jujur? Orang ini kan si Michael Sentana ngaku sebagai manajemen bukunya. Buku Gibran and Gim. Manajemennya dalam hal apa? Memanagenya. Memanagenya itu dalam percetakan atau memanage dalam pengadaan pesanan atau memanage kemana buku itu dijual. Kan banyak macam. Memanagenya tentang. Jadi si Michael Sentana posisinya sebagai manajer dalam hal apa? Makanya saya tanya,
Karena di Rakyat Bersuara itu dia mengaku bahwa manajemen buku Gibran Endgame itu dia dan Sebenarnya Michael Sinaga ini anaknya baik. Cuman itu tadi merasa ingin up juga. Lihatlah, kita kan secara psikolog kan bisa melihat mereka-mereka yang butuh dan haus kayak gitu. Tapi kalau Kita juga mau. Kalau wartawan kayak nggak terlalu butuh publikasi karena kerjaan kita kan membuat orang terpublikasi dan terekspos. Kita sendiri tidak. Saya juga hanya karena nggak ada orang lain. Kalau nggak saya nggak mau duduk di sini, Bu. Nongol di depan kamera. Tapi Ya. itu nanti. Yang lebih serius adalah tadi pengakuan Rismond lah ya. Kita katakan gitu bahwa dia kerja keras, duitnya sampai ibunya, istrinya merasa udah ngap-ngap soal keuangan karena harus mensupport Rismond kegiatan dia menulis buku kan harus ke sana kemari dan lain-lain kan butuh support dana. Dan itu Rismond pakai uang pribadi. Ya. Tapi dia nggak mendapat apa-apa Menurut dia dari penjualan buku-buku itu misalnya. belum ada kejelasan. Belum menurut ada dia. kejelasan. Jadi dia lihat dia agak panik, dilihatnya permainan ini tidak cantik dan hanya menyampaikan kepentingan. Ada orang yang ada politik busuk. Ya pemain politik busuk itu diantara mereka. Politik busuk itu salah satu contoh yang disampaikan itu misalnya soal pengelolaan keuangan. Bisa jadi. Terus yang mempolitisir. Bisa saja teman mereka itu. Kan bisa teman makan teman. Jadi Rismond merasa rugi banyak. Duit habis, tenaga habis, pikiran habis. Dia dimainin. Dipermainkan tapi dia nggak dapat apa-apa. Iya. Tapi dia tahu bahwa seharusnya ada dana masuk. Orang beli buku misalnya karena mau membantu, buku itu dijual seharga 500.000 atau berapa itu ya Bu ya. Misal taruhlah 100.000, tapi karena orang mau membantu ada yang membeli dengan harga 10 juta gitu. Dia tahu ada itu tapi nyampe ke dianya nggak seperti itu. Iya. Saya ketika dia membuat buku itu, saya dikasihnya satu buku. Kemudian saya coba pahami buku ini. Saya tanyakan ke dia, ada enggak buku ini lagi? Iya Kak, beli ya Kak, harganya 99. Itu buku Jokowi's White Paper atau Gibran Endgame. Gibran Endgame. Terus saya udah baca juga Jokowi White Paper. Ya. Terus kemudian saya lihat katanya, Kak belilah banyak-banyak Kak. Oke saya beli 5 dengan nilai 1 juta. Berarti Saya langsung buku. bayar cash. Kemudian saya kasih ke orang-orang terdekat saya. Saya suruh pahami buku itu. Kemudian saya duduk sama. Masing-masing tidak boleh pendapat yang sama dalam mentelaah buku tersebut. Lalu? Kasihan dia. Makanya. Kenapa kasihan dia? Makanya saya bilang kalau jadi ketemu kita ketemu. Saya sampaikan sama pengacaranya Pak Jamada Girsang. Gimana Bang? Kemana Tok? Tenanglah Tok. Dia ini saya ngatur. Triknya kami udah punya. Jangan pernah malu. Di Indonesia ini paling 2 bulan 3 bulan lenyap gitu. Emang kita korupsi. Emang kita pemerkosa. Kita tidak pemerkosa. Kalau masalah pendapat, berlainan pendapat sah saja. Dalam politik hari ini iya, besok tidak. Jangankan hari ini. Besok saya lantik kamu. Ternyata 2 jam kemudian yang dilantik orang lain. Oke. Nah itu namanya politik. Nah, kepentingan. Saya jadi ingat Bu. Masih soal keuangan tadi ya. Kalau Jokowi White Paper oke lah berapapun porsi sumbangan berapa halaman tetap itu dianggap sebagai buku yang ditulis bertiga. Gibran Endgame itu sampai 2 kali cetak loh. Kemarin kan si Beni Parapat kesini dia bawa buku Gibran Endgame itu ditulisnya bestseller karena itu cetakan kedua hanya dalam tempo kurang dari 1 tahun. Artinya laris sekali buku itu. Dan terjual 10.000 eksemplar. Itu kan nilainya gede. Dan itu Rismond sendiri yang nulis. Artinya kalau ada royaltinya harusnya semua ke Rismond.
nanti dengan tim manajemen. Dan Rismond secara ekonomi tidak mengalami apa ya, merasakan atau menikmati hasil dari jerih payah dia menulis buku itu. Kalau yang itu saya anggap dia tidak pandai memanage. Kita yang buat, kita yang cetak, terus kemudian kan harus kontrol juga. Dia sibuk dengan hal ini, buku jalan sendiri nggak mungkin. Satu, kalau bagi saya cuma. Berarti orang-orang yang mengurus Rismond tuh nggak jujur semua dong. Nah, itu yang saya bilang. Kasihan sekali dia. Nah, sekarang kita mau tanya. Tadi Bapak bilang dengan 10.000 tuh dia tentu udah settle ekonominya. Harusnya. Buku itu cetakan kedua itu ya 5-10 tahun lah. Itu termasuk laris. Ini kan Gibran Endgame belum sampai setahun. Baru berapa bulan. Tapi udah cetakan kedua. Artinya buku itu laris sekali. Gitu loh. Kalau 10.000 buku. 10.000 eksemplar buku. Buku 10.000 cetakan. Iya. Gak ada apa-apanya dengan perkara yang dianggap sebesar ini. Kita 247 juta loh. Enggak, maksudnya. Yang terjual. Iya. Belum ada gebrakan, kembali uang aja susah itu. 10.000 eksemplar 2 kali cetak. Iya. Itu untuk kan. Anggaplah 50.000 kali 100 berapa? 50.000 kali 100. 1 M Bu. Kalau 10.000. 1 M. Iya. Berapa sih uang 1 M? Tapi kan kalau sampai. Dia kan punya modal. Siapa? Ya, enggak maksud belum saya. Dikeluarkan modal. Iya, kalau penulis itu enggak ngeluarin modal Bu. Dia menulis. Dia ngeluarin modal. Nah itu masalah. Istrinya, maksudnya. cetakannya. Maksud saya gini loh Bu. Maksud saya gini. Dia jual 10.000 eksemplar. Harusnya cukup lah untuk buat dia sejahtera. Untuk seorang penulis ya. Kalau seorang penulis ya. Karena 10.000 eksemplar itu gede. Apalagi kalau punya percetakan sendiri. Ya maaf ya. Kalau buku seperti dia yang dibuatnya itu. Paling modalnya 25.000. Iya. Oke, dia jual 100.000. Ya, 99. 99 dia jualnya. Ya. Jadi berarti 75. 75.000. Ya, 25 kali 250 juta. Enggak 10.000, kan terjual 10.000 kali 75.000 berarti 750 juta kurang lebih. Ya. Modal 25 juta. Iya. 250. Dapat dia 750 juta uangnya. Iya. Kan 3 kali lipat. Iya, tapi dia nggak dapat apa-apa. Nggak mungkin. Buktinya kata istrinya ngap-ngap deh uangnya. Karena banyak hal yang lain dia lakukan. Misalnya operasional. Terus kepentingan dia jalan. Tapi kan ada yang survei, bantu tadi katanya. Segala macam. Ada yang bantu. Kalau ada yang bantu, dia seperti ini takutlah dia. Enggak, yang bantu bukan dengan kontrak gitu loh. Gedein kasus ini kita kasih 5 M. Kan ada katanya yang membantu kita lewat sosmed apa kirim uang gitu loh. Ya, paling gini. Artinya maksud saya gini tadi Bu, kan kata Ibu dia nulis buku itu juga tidak ada transparansi lah dalam pengelolaan keuangan itu ya. Sampai akhirnya Rismond itu habis semuanya. Tenaga, waktu, uang pribadi juga. Padahal dia nulis tapi nggak dapat apa-apa. Berarti kasihan dong Rismond. Ya itulah dampak yang terjadi. Nah tentu dia ambil langkah, ambil sikap. Kalau dia seperti ini tentu dia tambah hancur. Ya. Apa? Dia tidak punya orang kepercayaan lagi. Di situ kan kalau ini pesan buku kirim ke rekening ini. Oke, ada laporan ke dia. Nah itu yang kita nggak pernah tanya gitu, dan kita nggak perlu tahu itu gitu. Bagi saya sekarang itu mereka saling tuding menuding tentang keuangan, tentang kerugian, tentang tipu-tipu, itu hak mereka. Bagi saya kalau mereka merendahkan Rismond harus berlapang dada juga, karena selama ini kan kalian kerjasama, ya kan. Tapi kalau merasa Rismond dirugikan sendiri, wajar dong Rismond memberontak. Tapi tidak mendapat bagian yang sama. Ya bagian yang sama. Penderitaan berbeda gitu. Karena
Saya menganggap Rismon dan Tipa ini akan dimainkan dalam sebuah ranah politik yang sebuah kepentingan gitu. Ada yang orang menganggap, oh kalau saya lawan dia, saya dipanggil. Terus didatangin, kemudian beri posisi. Ada juga yang mengharap seperti itu. Oke. Jadi yang sebenarnya gimana Bu? Rismon ini mengundurkan diri karena merasa dimanfaatkan, tidak ada transparansi, dia tidak mendapatkan apa-apa secara finansial ekonomi, atau dia memang sadar bahwa penelitian yang dia lakukan itu keliru? Semuanya benar. Oh, jadi satu kesatuan jadinya. Ya. Secara Jadi, internal dia merasa setelah dia merasa dimanfaatkan, setelah dia merasa ini main gak sehat, setelah dia melihat dan merasakan, tentu dia harus mencari langkah. Dia coba dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, dia coba telusuri lagi, dia coba telaah lagi. Ternyata sesuai dengan omongan dia. Ternyata ijazah Pak Jokowi itu benar. Asli. Udah clear. Dia disalahkan. Nggak boleh. Hak dia. Dia dibilang pengkhianat. Nggak boleh. Hak dia. Dia dapat uang 550 miliar. Seandainya iya, hak dia. Nggak ada yang dirugikannya. Seandainya iya. Terus ngapain dia dicaci maki, dihina, dibilang pengkhianat? Apa urusannya? Ibarat kata 30 tahun menikah bisa bercerai. Hak kita kalau kita sudah bersama tidak cocok lagi. Kalau orang bilang Rismon itu mendapat tekanan, misalnya karena kasus dia dengan Yamaguchi itu diangkat, dia bikin akta kematian yang membuat Rismon tertekan dan harus mundur, itu benar? Gimana? Saya nggak bisa membenarkan, tapi peristiwa ini belum terjadi hal itu, kita udah dudukkan bagaimana langkah-langkah RJ yang baik. Saya sampaikan berkali-kali, hukum itu apa berbuat apa, melekat pada pribadi. Siapa berbuat apa. Kalau demi mempertimbangkan segelintir, mengorbankan kepentingan keluarga, ini enggak, di mata Tuhan enggak bagus. Yang harus kita selamatkan pertama diri, keluarga, tetangga, baru bangsa ini. Ini bagaimana kita menyelamatkan bangsa, sementara diri kita aja kita tidak bisa selamatkan. Saya menyampaikan ini kepada Rismon. Cobalah telaah dengan ilmu yang diberikan Tuhan kepada kamu. Iya Kak, sudah terbayang sama saya Kak. Terus yang penting, jika kamu hari ini dicaci maki, biarkan. Jangan dilawan, itu tanda mereka yang tidak mampu berbuat seperti kita. Udah, kalau kamu mau, pergilah kemana saja. Jangan banyak statement, jangan layani, karena kita tidak sependapat dengan mereka. Kok harus memaksakan pendapat dia harus kesama dengan kita? Kan sepele sebenarnya. Ini satu barisan. Saya turun di sini. Turunlah. Apakah kamu mau jalan? Masih ada sopir? Yang satu lagi mau turun lagi di jalan. Silahkan. Sekalipun sopir sendiri yang jalan untuk sampai ke tujuan, itu hak masing-masing. Gak ada intervensi. Kalau memang Rismon dibilang tertekan, dia hanya mempertimbangkan perasaan kawannya. Bayangkan baiknya si Rismon ini. Ini takdir ya, ibarat kata saya menyampaikan langkah awalnya, Kak, kenapa Bang Egy melaporkan Roy? Bilanglah sama Bang Egy Kak, cabutlah Kak. Roy itu baik kok Kak. Baik bagi kamu. Bagi kami tidak, karena dia menghina. Kami yang terhina. Enggak gitu dong Kak, enggak separah itu. Kalian melontarkan mulut, tapi kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan bagaimana dampak dari perasaan orang. Berarti
Nah, disitulah langkah awalnya sampai saya menyampaikan, kalau kamu dihina, apa kata keluargamu? Sekarang kamu menghina, merendahkan orang karena ilmu kamu yang secuil. Kamu bangga, kamu selamat. Tapi apakah dampak terhadap keluarga? Tidak ada. Makanya saya sampaikan kepada Rismon is the best. Karena langkah-langkah yang dilakukannya itu sudah yang terbaik menurut saya. Saya hanya memberikan sebuah pandangan dan memberikan sebuah edukasi. Dia anak pintar, dia bisa mentelaah. Jalan-jalan itu kita tunjukkan. Nah, nih contoh saya contohkan. Kamu tahu enggak dari mana dapat fotokopi? Enggak. Ada enggak legal standing mendapatkan fotokopi? Enggak tahu. Saya tanya, ada enggak serah terima dokumen fotokopi itu yang mau diteliti? Enggak ada. Sekarang nih saya nih, Pak Polisi, saya mau meneliti tentang ijazah itu. Disetujui polisi, serah terima, fotokopinya saja. Ada tanda terima, itu barang sah. Telitilah. Secara hukum benar. Itu jalannya. Ini enggak. Dia dapat, ada lagi nih versi ini. Palsu lagi. Hahaha. Ditayangkan. Ini ada lagi, palsu lagi. Banyak 5, versinya. banyak. Dari mana? Dari mana? Apakah dia aja yang men-scanner? Bisa saja. Mereka sendiri yang bikin. Mereka sendiri yang buat. Bisa saja. Bisa. Karena tidak ada dasar dia terima. Ada enggak tanda terima fotokopi yang di 5 yang ditelitinya itu? Enggak ada. Dan Makanya itu kita udah, berarti dia sudah melanggar hukum itu. kita udah bahas itu di episode sebelumnya. Ya. Saya mau balik lagi ke soal transparansi dan pengelolaan keuangan tadi. Kan kemarin saya lihat, kalau Bang Egy kan begitu dia RJ udah selesai. Dan dia nggak pernah berurusan sama sekali sama orang-orang yang tersisa ini. Kecuali dia bereaksi keras melapor karena dia merasa kok saya nggak ganggu kalian. Tapi kalian kok colek saya terus. Sampai mengarah ke pencemaran nama baik, fitnah, ya kan? Akhirnya dilaporkan. Kan beda dengan Rismon. Rismon itu begitu diserang, dia langsung serang balik, mematahkan semua argumentasi mereka penelitian selama ini yang menurut Bu Eli tadi dan semua orang juga sepakat bahwa inti otak dari semua penelitian itu adalah Rismon. Dia serang balik gitu. Jadi terlihat Rismon tuh secara terbuka perang-perangan pernyataan gitu. Nah, apakah itu terkait dengan soal transparansi tadi? Bahwa Rismon sakit hati, saya kerja keras nggak dapat apa-apa, terus kalian mau bilang saya pengkhianat gitu. Apakah itu ada korelasinya nggak Bu? Ada. Itu sebagian dari kekecewaan dia. Makanya dia coba telaah ulang. Ini maksudnya apa nih? Jangan saya dimanfaatkan. Karena di sini saya melihat Rismon ini berupaya dia melakukan survei ke lapangan. Dia datang ke rumah-rumah orang yang disebut dia ini. Sementara yang ini hanya sekedar statement-statement doang. Kan tentu Rismon banyak modal keluar. Transport. Ya, terus begitu ada operasional. hasil. Begitu ada hasil, merasa ini buku mereka. Oh, oke, clear sekarang. Nah, dalam hal ini saya melihat kenapa Rismon mengcounter. Rismon ketika RJ dia sudah mempersiapkan permohonan RJ, permohonan maaf. Kemudian dari satu item pertama ke item 8 itu dijalaninya. Dia siap. Kenapa? Saya sampaikan. Apakah nama baikmu, harga dirimu akan hancur ketika kamu minta maaf? Ketika kebenaran itu akan kamu sampaikan dengan yang sebenarnya? Apakah dengan kebersamaan penderitaan keluarga kamu sama? Apakah dengan kebersamaan
Ada yang bertanggung jawab tentang dapat donatur. Siapa sih yang mendonatur mereka? Kepentingan politik yang mana? Kalau Pak Jokowi ingin melenggang, melenggang aja dia. Dia masih punya kekuasaan, anaknya masih wakil presiden. Pengaruh. Dan Pak Prabowo sampai membuat statement, saya tidak akan pernah malu menyatakan saya berteman dengan Pak Jokowi. Hidup Pak Jokowi. Nggak malu dia. Dengan statement Pak Prabowo itulah kita support Pak Prabowo. Statement Pak Prabowo, hidup Pak Jokowi. Saya nggak malu berteman sama Pak Jokowi. Terus tiba-tiba sekarang ada mau kudeta segala macam. Kan menjatuhkan pamor mereka juga. Tolonglah telaah sebelum mereka bersikap, bertindak. Hari ini caci maki, besok RJ. Hari ini ngomong begini, besok lain. Tapi namanya orang sedang galau, kita yang punya akal sehat nih ngalahlah, memaklumi. Jangankan dari statement, dari gerak-gerik di media itu, tampil dia di iNews. Lihatlah seperti apa gesturnya, mimiknya, meme yang disampaikannya. Gonggong. Asal orang ngomong dia menggonggong. Kalau dia ngomong dialah yang benar. Kan sudah nggak benar gitu. Apakah akan diikutin orang seperti ini gitu? Jadi kesadaran untuk RJ itu bukan karena laporan Bang Billy ini. Bukan. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Dari obrolan kita saya dapat menyimpulkan bahwa memang persoalan uang itu ada di balik RJ Rismond. Tapi apakah itu uang donatur, uang pemodal atau bohir, atau uang dari hasil kerjasama mereka dalam bentuk penjualan buku, donasi dari orang yang mau membantu, dan lain sebagainya, itu ada. Tapi soal donatur dan lain-lain dan bohir, tadi Ibu katakan itu kecil kemungkinan. Tapi yang pasti adalah Rismond, ada ketidakpuasan dari Rismond soal transparansi termasuk dalam hal memanage, manage keuangan. Ya, tapi kalau di dalam keuangan dalam RJ nggak ada. Kecil sekali kemungkinan. Dalam RJ tidak ada. Kalau seandainya Rismond dapat atau Jamada Girsang sebagai pengacaranya dapat, saya harus dapat juga dong. Seperti waktu Bang Egi itu ya. Iya, jadi artinya mereka ingin memframing. Terus mereka ingin memberikan bahwa pengakuan lah kepada diri mereka tuh yang benar itu adalah mereka. Sekali lagi saya sampaikan, mereka sudah buat kolom pro kontra, siapa yang mendukung. Ada yang 2.000, ada yang 12.000. Oh, ada kuis gitu ya. Ya, 12.000 mendukung. Dari 280 juta penduduk. Nah, kan 0 sekian 0%. 0, sekian persen lah. Nah, ini kan merasa mengusik dan menggelitik-gelitik situasi. Bukannya mereka menenangkan situasi, membantu program Pak Prabowo. Malah bikin kisruh. Kemudian kita masih bisa menonton apa penderitaan tentang Perang Dunia Ketiga. Tapi apakah kita akan mendapat dampak? Saya yakin pasti akan. Apakah kita tidak mempersiapkan diri? Bangsa ini, bantulah pemerintah. Dan saya minta juga kepada petinggi-petinggi yang pensiun-pensiun itu. Purnawirawan yang otaknya masih bagus-bagus. Bantulah. Persiapkanlah bagaimana ekonomi kita, keamanan kita ke depannya seperti apa. Dengan Perang Dunia Ketiga ini pasti berdampak kepada bangsa kita. Persiapkanlah. Ibarat kata kita siap payung sebelum hujan. Jangan nanti kita, sedangkan negara sedang seperti ini, boleh dikatakan bangsa kita bangsa terkaya di dunia. Timah, nikel, uranium.
emas, berlian, permata, semua ada. Sepertinya Indonesia ini adalah surga di dunia ini. Minyak bumi, minyak sawit. Indonesia is the best. Jadi jangan lagi Dibutuhkan oleh dunia. ya, jangan lagi ada sampah-sampah yang membuat kita mengurusi hal-hal yang tidak penting gitu. Nah, kenapa kita tidak mencari solusi kepintaran itu dibangun untuk kebaikan, untuk kepentingan bangsa ini. Nggak mungkin Pak Prabowo mampu melakukan sendiri. Jika ada masukan, jika ada yang diragukan, audiensi boleh dong. Ya. Bukannya bikin gerakan menggeliar di bawah tanah. Iya, bukannya meliar seperti itu. Mengorganisir gerakan. Akan menumbangkan, mengkudeta. Ya. Itu kan zaman ortodok itu. Mana bisa dikudeta-kudeta. Keputusan itu sudah mutlak. Gak bisa. Apapun kekurangan Pak Prabowo, apapun kekurangan Gibran, sudah selesai. Ya. Dia sudah menjadi presiden. Sudah dipilih. Sudah menjadi wakil presiden. Bagaimana ke depannya lagi? Dan selama pemimpin ini, tolonglah selamatkan bangsa ini. Mintalah sama Pak Prabowo lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ya. Pendidikan yang bagus. Pendidikan yang bagus. MBG itu gak perlulah kalau menurut saya. Kalau memang ada itikat baik, di kantin itu disiapkan, kasih kupon per hari. Silahkan pilih kantin yang mana mau dimakan. Siap. Oke, Jadi Bu, banyak langkah-langkah ya, yang harus kita lakukan. sebelum kita terlalu meluas, nanti tentang MBG dan support kita kepada pemerintah itu kita bahas di episode berikutnya. Tapi balik lagi ke Rismon tadi, kita tutup dulu. Intinya apapun kegiatan yang dilakukan, apapun yang kita cari, apapun yang kita inginkan, saya jadi ingat satu hal yang orang sering pakai sebagai anekdot sebenarnya, sebagai lelucon. Uang memang tidak bisa membeli segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi dalam konteks kasus Rismon, RJ dengan segala dinamika, gosip, isu, rumor dan lain-lainnya, saya pikir ungkapan ini cukup berlaku. Jadi kita tunggu saja. Kita punya Bu Eli yang selalu memberi kita informasi yang tidak banyak orang tahu. Seperti yang hari ini kita baru tahu bahwa kalau orang di luaran sana ngomong bohir, ternyata 3 orang ini sebenarnya bohir. Cuma pembagiannya mungkin gak rata gitu ya Bu ya. Oke. Untuk kali ini sekian dulu Bu Eli, kita tunggu kedatangan berikutnya, mungkin kita bahas MBG saya buatlah dan lain-lain. statement closing Silakan. statement saya. Rismon nggak perlu terlalu banyak komentar. Kita klarifikasi, kepala 1 jadi 2, klarifikasi lagi kepala 2 tadi jadi 4, seterusnya bisa hancur kita kalau kita klarifikasi, karena itu saya anggap tidak terlalu berbobot. Yeah. Yang penting mari berusaha, berupaya buat lebih baik ke depan dengan keilmuan, kepintaran dan kecerdasan untuk memberikan sumbangsih terhadap negara yang juga kita sedang tidak baik-baik saja. Kawal terus SP3, mudah-mudahan SP3 akan didapatkan dalam waktu yang singkat, yang dekat ini. Karena nggak bisa sama dengan Bang Egy. Bang Egy memang diburu-burukan karena dia harus berobat ke luar negeri. Ya. Nah, Rismon bukan dilalai-lalaikan, lagi perjalanan prosedural yang insya Allah apabila pihak kepolisian sudah setuju, pelapor sudah oke, saya anggap case close. Mungkin itu, semoga apa menjadi perjalanan kita semua kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah SWT. Amin. Oke,
Terima kasih Bu. Pemirsa, itulah obrolan saya dengan Bu Eli. Mudah-mudahan memberikan gambaran yang lebih jelas supaya kita tidak sampai salah sangka terhadap siapapun. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.